Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami dari kelompok 2 yaitu V Project ingin mempresentasikan mengenai bisnis plan kami V Project yang beranggotakan saya Tubagus Reza Falevi, lalu ada Muhammad Ali Mastu, kemudian ada Priska Aprilia Putri dan Nia Agustina Hadi. Pada executive summary, V Project adalah sebuah bisnis yang bergerak pada jasa videographer dan video editor. Bisnis ini merupakan jasa penyewaan videographer untuk acara penting seperti pernikahan, seminar, dan lainnya. Dan juga jasa pembuatan video untuk kepentingan perusahaan ataupun pribadi. Ada beberapa masalah umum mengenai jasa ini yang ingin kami selesaikan, yaitu pertama, kebanyakan orang sulit untuk mendapatkan jasa sewa videographer dan harus ke tempat offline untuk booking. Yang kedua, kebanyakan orang yang menyewa jasa videographer tidak memahami mengenai videographer itu sendiri, sehingga kebanyakan dari mereka hanya terima jadi dengan video yang dihasilkan. Selain itu, bisnis kami memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh pesaing, yaitu aplikasi yang mempermudahkan kami menjangkau calon pelanggan dan juga mempermudah pelanggan dan calon pelanggan untuk dapat berkomunikasi atau mencari informasi mengenai jasa yang kami sediakan. Pada industri analisis, terdapat keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman atau Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) dari V-Project. Berikut adalah gambar yang menjabarkan mengenai SWOT tersebut. Pertama ada Strength, layanan yang diberikan secara online dan offline, layanan konsultasi gratis, fitur galeri, terdapat aplikasi pemesanan. Weakness, diperlukan alat yang lebih lengkap lagi, staf yang terbatas. Lalu opportunities, tren video iklan yang semakin menarik konsumen, jarang kompetitor yang memiliki aplikasi pemesanan, tren video yang milenial. Threats, munculnya banyak kompetitor dengan peralatan yang lebih lengkap. V-Project merupakan perusahaan startup yang baru dibangun sehingga termasuk ke dalam klasifikasi perusahaan mikro. Menurut pengertian dan klasifikasinya, perusahaan mikro memiliki kekayaan aset kurang lebih 50 juta rupiah dan memiliki omset tahunan sebesar 300 juta rupiah. Dalam membangun perusahaan, perlu diketahui apakah terdapat persaingan dengan industri yang sama dan bagaimana budaya pesaing. Dalam hal ini, terdapat potensi kompetitor yang memiliki industri yang sama dan sudah lebih dulu dikenal masyarakat, contohnya yaitu Uber of Photography dan 1000 Lenser. Company description, berikut adalah deskripsi perusahaan. Nama perusahaan adalah V-Project. Sejarah perusahaan, sebuah bisnis yang bergerak pada jasa videographer dan video editing, didirikan pada pertengahan tahun 2020. Visi dan misi, visinya menjadikan V-Project sebagai penyedia jasa videographer dan video editing unggulan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga sangat terjangkau, profesional dan penuh rasa tanggung jawab. Dengan misi memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga cukup terjangkau, lalu meningkatkan pelayanan secara berkala, memberikan kualitas SDM dan video sesuai tuntutan, berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan. Jasa yang ditawarkan yaitu seni dan hiburan, bentuk jasa yang ditawarkan yaitu videographer dan video editing, segmentasinya yaitu semua umur, calon pengantin, orang yang tidak memiliki kamera video, dan perusahaan atau startup menengah hingga menengah ke bawah. Status hukum dan kepemilikan adalah firma. Oke, selanjutnya mengenai manajemen tim and company structure, di mana V-Project ini akan diketuai oleh direktur utama, dan direktur utama ini nantinya akan memiliki wakil yang akan berkoordinasi dengan manajer-manajer setiap bidangnya. Nah, di bidang manajer yang pertama ada manajer atau koordinator bidang IT, di mana mengepalai staf IT. Yang kedua ada manajer atau koordinator pemasaran yang mengepalai staf pemasaran, diantaranya ada customer service, administrasi, dan juga pemasaran. Dan selanjutnya manajer atau koordinator keuangan, jadi yang mengepalai staf keuangan atau bisa disebut staf akuntansi. Selanjutnya ada manajer atau koordinator videographer dan editor, jadi yang mengepalai sumber daya manusia yang langsung terjun ke lapangan
atau bisa kita sebut di dalamnya ada staff videographer dan juga staff editor. Nah, selanjutnya pada bisnis model kali ini, nah ini ada beberapa poin yang sudah kita rumuskan. Di antaranya ada problem, solution, key matrix, unique value proposition, unfair advantage, customer segments, channels, cost structure, dan juga revenue stream. Oke, next. Nah, pada poin selanjutnya, market analysis yang sudah kita rumuskan, di mana segmentasi dan juga target pasar yang sudah disinggung oleh rekan saya Reza, di mana segmentasi pasar, target pasar yang pertama itu mengenai semua umur, di mana tidak ada batasan umur dalam penggunaan atau menggunakan memesan dalam aplikasi Free Project kami. Selanjutnya ada pasangan atau calon pengantin. Momen yang sakral, paling banyak orang yang ingin mengabadikannya. Jadi banyak sekali pasangan atau calon pengantin yang pastinya akan tertarik untuk menggunakan jasa kami. Selanjutnya, orang yang tidak memiliki kamera. Banyak orang yang ingin mengabadikan momen penting namun tidak memiliki gadget yang baik. Selanjutnya ada perusahaan atau startup atau instansi. Jadi banyak perusahaan atau startup yang menengah ke bawah yang butuh sekali media marketing untuk mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki namun tidak memiliki jasa videographer yang berkualitas. Oke, next. Nah, perilaku pembeli, perilaku pelanggan bisa disebut perilaku pelanggan ketika menggunakan V-Project. Pertama, pembeli atau pelanggan bisa melakukan registrasi, di mana customer harus terlebih dulu melakukan registrasi untuk memiliki akun pada V-Project. Selanjutnya, edit profil. Jadi di sini customer juga dapat mengedit profil atau biodata yang tertera pada aplikasi V-Project. Melihat testimoni. Jadi di sini juga ya pelanggan atau pembeli juga dapat melihat galeri pada aplikasi kami untuk melihat hasil-hasil pembuatan video dan juga editing video. Selanjutnya pemesanan. Jadi pada menu booking customer akan ditampilkan beberapa kategori yang akan diambil untuk memesan jasa tersebut. Jadi ketika telah dipilih kategori yang diinginkan, customer akan memilih jasa apa yang diambil. Bisa salah satu, bisa juga keduanya. Selanjutnya pembayaran. Jadi total pembayaran akan keluar sesuai dengan kalkulasi durasi lama penyewaan atau penggunaan dan juga jenis jasa yang dipesan. Konsultasi. Nah, konsultasi ini juga dapat dilakukan oleh customer kepada pihak mitra V-Project agar mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Oke, next. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini ada marketing plan. Untuk tahapan pertama ada market research. Di sini kami menggunakan research pasar primer, yaitu informasi yang kami kumpulkan sendiri online untuk mengidentifikasikan kondisi pasar di luar sana terkait dengan jenis jasa yang kami rancang. Yang kami dapatkan setelah kami melakukan riset pasar yaitu tren jasa videographer dan editor video ini untuk masa kedepannya akan sangat melejit. Kemudian selanjutnya, next, ada barriers to entry. Untuk hambatan yang dialami pada model bisnis yang kami rancang adalah adanya biaya awal yang tinggi. Karena untuk membuat video diperlukan alat yang berkualitas serta kamera dengan spesifikasi yang tinggi, beberapa lensa, lighting, tripod, dan beberapa peralatan lainnya agar video yang kami hasilkan dapat terlihat sempurna dan berkesan berkualitas tinggi.
Kemudian untuk mengatasi permasalahan ini, kami berinisiatif untuk menyewa peralatan tambahan yang diperlukan untuk membuat video agar tidak membuang-buang uang dengan membeli peralatan yang tidak begitu perlu. Next. Di sini ada threats and opportunities, itu ancaman lainnya yang mungkin kami hadapi di sini adalah perubahan teknologi yang semakin harinya semakin maju. Oleh karena itu, jenis video yang kami sajikan harus semakin berkualitas. Kemudian di sini next ada produk atau service fitur and benefit. Fitur yang spesial yang kami punya pada aplikasi ini adalah adanya fitur galeri yang di dalamnya menyajikan beberapa contoh video yang nantinya bermanfaat bagi pengunjung untuk dijadikan sebagai referensi video yang mereka inginkan. Dan kelebihan lainnya yang kami tawarkan pada calon customer adalah adanya jasa konsultasi gratis serta adanya editing ulang jika dirasa video yang dihasilkan kurang menarik menurut konsumen. Kemudian selanjutnya ada target customer. Untuk target utama yang kami sasar adalah perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa video kami. Dan customer dengan kurang lebih usia 20 tahun ke atas yang sedang mempersiapkan pernikahan. Dan selanjutnya, di sini ada competitive analysis worksheet. Untuk kompetitornya, di sini kami memiliki V-Project dan di sini kami memiliki Uber of Photography dan Sribulancer. Untuk produk kami sendiri, untuk produknya layan jasa pembuatan dan editing video. Untuk Uber of Photography, di sini hanya melayani jasa ambil foto saja, dan untuk Sribulancer, di sini mereka tidak fokus hanya menawarkan jasa ambil video dan editing, tapi di sini mereka fokus pada beberapa bidang, diantaranya SEO dan lain sebagainya. Next. Untuk price atau harganya, kalau produk kami menyesuaikan dengan kualitas video yang diinginkan customer. Kemudian untuk Uber of Photography harganya dinilai cukup murah, dan untuk Sribulancer dinilai relatif mahal, dan untuk poin yang kami berikan di sini ada poin 5. Kemudian untuk quality, untuk produk kami dinilai up to date dan menyesuaikan zaman saat ini. Untuk Uber of Photography dinilai cukup baik, dan untuk Sribulancer dinilai cukup baik dengan menyediakan beberapa layanan yang tersedia. Untuk poin yang diberikan adalah 4. Kemudian untuk servisnya dinilai mudah dan cepat. Untuk pelayanannya, kalau Uber of Photography dinilai kurang begitu cepat. Kemudian untuk Sribulancer, untuk pelayanannya dinilai cukup cepat. Dan untuk poin yang kami berikan di sini ada 5. Untuk reliability, untuk produk kami terdapat keterbatasan alat, dan untuk kompetitor di sini kami masih belum mengetahuinya karena tidak terdapat informasi lebih lanjut. Untuk poin yang kami berikan di sini ada 4. Next, ada expertise, yaitu untuk produk kami bisa konsultasi gratis dan edit ulang jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil video yang diinginkan oleh customer. Untuk Uber of Photography, peralatan yang digunakan cukup canggih dan up to date. Untuk Sribulancer dilakukan oleh tim yang profesional dan sudah berpengalaman. Untuk poin yang diberikan ada 5. Untuk company reputation, untuk produk kami baik dan selalu melayani customer dengan sepenuh hati. Kemudian untuk Uber of Photography, pelayanannya dinilai cukup baik, dan untuk Sribulancer, pelayanannya juga dinilai cukup baik. Kemudian untuk appearance, untuk produk kami dinilai cukup baik. Untuk Uber of Photography dinilai kurang menarik, dan untuk Sribulancer dinilai cukup menarik. Dan untuk poin yang kami berikan di sini ada 4. Next, untuk advertising, untuk produk kami melakukan iklan melalui website, relasi, medsos, dan brosur. Kemudian untuk Uber of Photography melakukan iklan melalui Facebook, dan untuk Sribulancer melakukan iklan melalui website dan medsos. Untuk poin yang diberikan di sini ada 4. Kemudian selanjutnya, how you will market your product atau service. Untuk saluran-saluran yang digunakan perusahaan dalam menjangkau klien, yaitu yang pertama kami melalui relasi pribadi, selanjutnya kami melakukan promosi melalui website atau aplikasi. Dengan menciptakan website atau aplikasi dapat mempermudah calon customer untuk memesan jasa kita. Kemudian kami juga menggunakan brosur yang digunakan untuk
memberikan informasi dan menarik perhatian masyarakat umum tentang jasa yang kita tawarkan. Kemudian di sini kami juga menggunakan company profile. Dengan adanya company profile ini, maka diharapkan dapat meningkatkan nilai jasa yang ditawarkan. Kemudian di sini kami juga menggunakan sosial media seperti IG, Facebook, dan lain sebagainya agar produk kami dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian selanjutnya ada pricing atau harga. Untuk harga yang kami tawarkan di sini harganya standar rata-rata. Jasa pembuatan video pada umumnya tergantung pada tingkat kesulitan yang diinginkan oleh customer. Kemudian untuk lokasinya di sini kami menginginkan untuk menjalankan bisnis di daerah perkotaan karena banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang membutuhkan jasa ini. Yang nantinya jika lokasi kantor dengan calon customer dekat, maka akan mengurangi biaya transportasi dan efisiensi waktu. Kemudian untuk design and development plan-nya akan dijelaskan pada prototype nantinya. Next. Dan selanjutnya yaitu ada operational plan. Dalam yang pertama yaitu ada produksi. Dalam aspek produksi, di sini produk yang akan diproduksi adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jasa videographer dan juga jasa pembuatan video. Untuk langkah pertama yaitu akan dilakukan perancangan produk dan teknis produk yang akan dibuat agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang akan dijalankan. Langkah kedua yaitu akan melakukan konsultasi dengan programmer tentang rancangan produk dengan tujuan mengetahui kebutuhan pasar dan juga terkait biaya yang dibutuhkan serta pengembangan untuk aplikasinya. Langkah selanjutnya yaitu ada pembuatan aplikasi dengan kesepakatan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu akan dilakukan percobaan terhadap aplikasi yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai atau belum dengan rancangan awal. Langkah selanjutnya yaitu ada percobaan. Setelah dilakukan percobaan, dirasa jika ada kekurangan, maka akan diperbaiki atau diredesain. Langkah selanjutnya yaitu ada launching aplikasi dari hasil proses produksi yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan aplikasi. Langkah terakhir yaitu adalah promosi. Dengan promosi ini akan memperkenalkan produk kepada banyak orang dan bisa meningkatkan penjualan produk. Yang selanjutnya yaitu ada quality control, di mana dalam menjaga kualitas dari bisnis V-Project ini akan dilakukan perbaikan secara berkala berdasarkan feedback yang telah didapatkan dari pengguna yang telah memakai jasa kami. Selanjutnya yaitu ada location, di mana usaha yang kami rintis ini ada bertempat di Jalan Lansep, Blok A49. Dan untuk mengakses produk atau aplikasi yang kami buat bisa melalui platform Google yaitu Google Play dan juga melalui iklan baris atau listing. Selanjutnya yaitu ada overall schedule, di mana minggu pertama akan dilakukan penyusunan rancangan produk sesuai dengan bisnis yaitu jasa videographer dan juga jasa pembuatan video. Untuk minggu kedua, 3, dan 4 akan dilakukan pembuatan produk sesuai dengan yang direncanakan. Untuk minggu kelima akan dilakukan uji coba terhadap produk yang sudah dibuat. Dan minggu ke-6 dan 7 setelah melakukan uji coba itu akan dilakukan evaluasi jika memang ada kesalahan ataupun kekurangan fitur, maka akan diperbaiki lagi. Untuk minggu ke-8 akan dilakukan persiapan launching promosi dan juga launching produk. Dan minggu ke-9 akan dilakukan pemasaran produk. Selanjutnya yaitu ada financial plan, di mana ada fixed cost dan juga variable cost. Untuk fixed cost-nya yaitu ada pembuatan aplikasi, hosting, dan domain, desain aplikasi, handphone, dan juga laptop. Dengan total kebutuhan per tahunnya yaitu ada 22.800.000, dengan total kebutuhan per bulannya yaitu 1.900.000. Variable cost-nya yaitu ada pulsa, internet, biaya pemasaran, dan juga biaya maintenance. Dengan total per bulannya yaitu ada 6.400.000. Selanjutnya yaitu ada rencana pendapatan. Adapun rencana pendapatan dari bisnis V-Project ini diantaranya kita mengasumsikan 5 orang pengguna per hari dengan jasa edit dengan harga 150 dikalikan 5 yaitu mendapatkan total 750.000. Rencana pendapatannya yaitu dengan total penjualan tadi dikalikan 7 hari. 7 hari itu
diasumsikan kebutuhan jangka pendek dikurangi dengan variabel cost yang ada tadi 1.600.000. Jadi 750 dikali 7 itu hasilnya ada 3.650, dan 3.650 tadi jika dikalikan 4 minggu atau 1 bulan yaitu 14.600. Jadi pendapatan bersih per bulan fee project ini adalah sebesar 14.600. Kemudian di sini ada prototipenya. Ini adalah tampilan awal dari prototype. Di sini kita bisa masuk ataupun daftar. Jika sudah memiliki account, kita bisa langsung masuk atau bisa dengan login dengan Google. Di sini ada tampilan awalnya, tampilan depan. Di sini terdapat menu-menu atau layanan yang kami sediakan, yaitu ada marriage. Di sini terdapat nama, nomor handphone, jenis acara, lalu ada tanggal, lalu durasi pemesanan yaitu 3 jam, dan alamat. Setelah itu check out. Di sini akan menampilkan summary dari pesan, bisa langsung bayar. Berikut adalah metode pembayarannya, yaitu bisa bayar di tempat atau lewat transfer. Sini kita asumsikan menggunakan OVO dengan. Nah, ini adalah tampilan pembayaran OVO. Bisa langsung di booking. Setelah booking langsung keluar ke halaman utama. Di sini terdapat about us yang akan menampilkan profil singkat mengenai fee project. Lalu ada konsultasi. Di sini kita bisa konsultasi ke adminnya dengan chat. Lalu ada galeri. Galeri sini adalah hasil video atau hasil project yang kami kerjakan. Lalu di sini ada my profile. Di my profile bisa edit profile, bisa edit account, dan bisa mengecek booking. Pertama, edit profile bisa mengubah nama, nomor handphone, alamat. Lalu ada edit account, bisa mengganti email, password, nomor handphone, dan jika account tersambung oleh Google, di sini bisa dilepas sambungannya atau unlink, lalu simpan, dan juga bisa melakukan delete account, atau di sini juga bisa melakukan logout. Kemudian ada my booking. Di my booking akan menampilkan semua bookingan atau semua pesanan kita. Yang pertama tadi ada marriage, lalu di sini ada graduation. Yang pertama adalah status lunas, dan yang kedua graduation jika pesanan belum dikonfirmasi, maka akan menampilkan menunggu verifikasi oleh staff. Oke. Segitu saja prototipenya, dan juga sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.